Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Benny, Hadir, Bu. Cut Meriska, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Derian, Hadir, Bu. Gilang. Gilang mana Gilang? Hadir, Bu. Syifa, Hadir, Bu. Zidan. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu indeks harga konsumen. Di mana dengan mempelajari indeks harga konsumen kita akan bisa menentukan tingkat inflasi. Nah, untuk menekan tingkat inflasi di suatu negara, maka pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang dikenal dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini diambil pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar sehingga tidak terjadi inflasi. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada inti pelajaran kebijakan moneter, Ibu di sini memberikan sebuah video yang harus kalian simak. Nanti pada akhir setelah video diputar, Ibu akan bertanya mengenai apa isi dari video tersebut. Baik, Bu. Nah, di sini tolong ya disimak videonya. Oke, Bu. Saya Brian dan teman saya Ben akan membahas tentang kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia, kedudukan bank sentral diwakili oleh BI atau Bank Indonesia. Kebijakan moneter terbagi atas dua jenis, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif, 2. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar pada saat mengalami deflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan tight money policy. Ada 3 instrumen kebijakan moneter, diantaranya 1. Open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Bank Sentral atau Bank Indonesia menjual surat berharga yang berupa SBI, yaitu Sertifikat Bank Indonesia pada masyarakat. Maka, bank menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Ini terjadi ketika mengalami inflasi. Kedua, diskonto policy. Bank menaikkan suku bunga agar banyak masyarakat yang minat menabung di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Ini terjadi ketika mengalami inflasi, berbeda dengan sebaliknya, yaitu ketika mengalami deflasi. Yang ketiga, cash ratio atau menaikkan cadangan kas, yaitu pada saat terjadi inflasi, Bank Sentral menaikkan cadangan kas minimum sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Berbeda dengan sebaliknya ketika mengalami deflasi. Nah, videonya sudah selesai. Setelah menyimak video ini, Ibu akan bertanya. Pertanyaan pertama itu,
Siapa yang tahu apa pengertian dari kebijakan moneter? Silakan yang tahu angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Syifa. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi serta pengendalian suku bunga agar tercapainya kestabilan ekonomi di suatu negara. Ya, betul sekali ya yang dikatakan Syifa. Kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan yang diambil pemerintah agar negara tersebut mencapai kestabilan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kestabilan di suatu negara itu mempunyai ciri yaitu inflasi di negara tersebut rendah dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa saja tujuan dari kebijakan moneter ini? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, apa itu Nisa? Yang pertama, pemerataan pendapatan, Bu. Sama pemerataan pendapatan. Ya. Yang kedua, kestabilan harga, Bu. Terus, Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, Bu. yang terakhir, Meningkatkan neraca pembayaran, Bu. nah, tujuan dari kebijakan moneter ini ada 4 ya. Yang pertama, pemerataan pendapatan. Yang kedua, kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Nah, di sini Ibu contohkan yang nomor 3 ya. Bagaimana kebijakan moneter ini bisa meningkatkan kesempatan kerja? Nah, melalui jumlah uang yang beredar itu bisa meningkatkan investasi suatu perusahaan, sehingga ketika investasi suatu perusahaan itu meningkat, maka jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia akan bertambah dan juga bisa mengatasi pengangguran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini ada 5. Tunggu Ibu hapus ya. Ya, Bu. Yang pertama itu politik diskonto. Yang kedua politik pasar terbuka. Yang ketiga politik Nah, yang keempat ada yang tahu apa itu? Politik Semuanya? pagu kredit, Bu. Politik pagu kredit, pintar Anggun. Yang terakhir itu adalah Pembujukan moral. tuh. Nah, ada 5 ya. Nah, di sini Ibu tidak akan membahas materi ini. Di sini Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk berdiskusi mengenai materi ini. Nah ini Ibu bagikan kelompoknya ya. Ya, Bu. Kelompok pertama itu Anissa. Ya, Bu. Kelompok kedua itu Anggun. Ya, Bu. Kelompok ketiga itu Cika. Kelompok keempat Zidan. Kelompok kelima Gilang. Bu. Siapa tadi kelompok pertama? Nisa, Bu. Nisa. Kelompok kedua Anggun. Anggun. Kelompok ketiga Cika, Bu. Cika.
Kelompok keempat, Bidan, Bu. kelompok kelima, Gilang, Bu. nah di sini ibu sudah membuat undian. Minta perwakilan kelompok untuk mengambil undiannya ya. Ya, Bu. Nah, materinya masing-masing sudah dapat ya di kertas. Udah, Bu. Ibu minta semua kelompok mendiskusikannya. Nanti sebelum jam berakhir, kita presentasi materi untuk satu kelompok. Oke, Bu. Silakan diskusi ya. Ya, Bu. Ya, waktunya udah habis. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok yang bahas tentang politik pasar terbuka dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Perwakilannya ya, tolong. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan bahas tentang politik pasar terbuka. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas tentang pengertian dari politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan salah satu instrumen dari kebijakan moneter yang sangat penting dalam mempengaruhi penawaran uang. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat-surat berharga dan obligasi pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia, wesel, surat pembendaharaan negara, dan SPBU. Nah, yang kedua saya akan bahas tujuan politik pasar terbuka. Tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah. Ketiga, mendorong pertumbuhan investasi. Baiklah, segitu dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul yang dikatakan oleh saudari Syifa tadi, bahwasannya ketika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka untuk menambahnya Bank Sentral akan membeli surat-surat berharga. Sementara ketika jumlah uang yang beredar itu berlebih atau banyak, maka Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga tersebut. Jadi intinya kesimpulan pelajaran kita mengenai kebijakan moneter ini, ketika jumlah uang yang beredar itu sangat banyak dan untuk mencapai kestabilan ekonomi di suatu negara, maka diperlukan kebijakan moneter untuk menekan nilai ataupun suku bunga uang yang beredar. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka pelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk minggu depan, Ibu minta kelompok yang belum tampil untuk menampilkan presentasinya dipersiapkan lebih bagus. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.